Problema klasik yang biasanya ibu-ibu rumah tangga hadapi pada waktu hari raya, baik bulan suci Ramadan maupun menjelang untuk Idul Fitri ataupun Idul Adha, biasanya harga-harga kebutuhan pokok tiba-tiba berubah ya. Bukan naik, tapi harganya itu berubah. Padahal kita membutuhkan menu yang sangat variatif, menggugah selera untuk buka puasa maupun sahur bagi keluarga. Yang biasanya kita hadapi harganya yang betul-betul bikin kaget ibu rumah tangga, padahal THR belum cair, harga juga tiba-tiba berubah, ataupun pendapatan kita yang tetap di situ-situ aja tapi pengeluaran jadi bertambah adalah kenaikan harga cabai dan bawang. Itu dua bahan yang selalu kita gunakan. Karena itu kita harus bisa menyiasatinya. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan stok bahan-bahan buah itu sebelum harga-harganya meningkat. Seperti apa sih yang Cece Petani Kantoran lakukan? Ikuti videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran bukan hasil panen ya teman-teman, tapi sebagai seorang yang mulai menanam-nanam. Aku sebetulnya bukan petani yang dalam lahan luas ya, tapi hanya di lahan sempit atau yang seadanya. Tentu merasakan sulitnya atau apa ya, problem-problem yang dirasakan oleh petani, apalagi yang sudah skala besar ya, ternyata banyak banget. Karena itu kita tidak bisa menyalahkan mereka juga pada waktu tiba-tiba harga pupuk dan lain-lain itu meningkat. Nah, untuk menghadapi bulan suci Ramadan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di mana kebutuhan pokok kita, kebutuhan dapur kita yang rutin kita beli ya, seperti cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, itu kan biasanya wajib banget ya ada di dapur kita. Harganya ini tiba-tiba akan berubah, bukan naik lagi ya. Jadi aku ke pasar ini, di sini ya, aku di daerah Tangerang ini, harganya nih yang paling mahal yang cabai seperti ini nih. Ini tadi udah 131 kilo ya guys. Kemudian kalau yang cabai ini di aku ya, nggak tahu di tempat teman-teman tentu berbeda, di setiap daerah itu di 60.000 ini. Kemudian bawang merah ini si bawang bombay ya, beli 2 biji bawang merah itu di 50.000, ini di 50.000. Ini harga variatif ya, tapi ada juga minggu-minggu lalu ini masih nih kalau nggak salah di 40.000 ya. Aku tanya teman aku yang di petani Brebes itu, harganya untuk bawang merah nih, dia betulan juga nanem sekitar segini nih. Cuman jauh ya karena transportasi, masa aku beli ke Brebes ya. Nah, triksnya untuk menyiasati kenaikan harga tadi dan kita nggak usah bolak-balik juga belanja ke pasar, tentu aku membeli 1 bulan sekali, atau bagi teman-teman yang biasanya membutuhkan cabai dan bawang lebih banyak, mungkin bisa dibagi menjadi 2 bulan sekali. Kalau aku memang agak jarang masak yang banyaknya ya teman-teman ya. Jadi ini aku beli awal bulan seperti biasa belanja bulanan ini. Nah, kita harus bisa menyimpannya supaya selama 1 bulan ini tidak menjadi busuk atau berkurang kualitas dari cabai dan bawangnya. Karena itu kita harus memperhatikan bagaimana sih cara menyimpannya. Jangan sampai kita beli banyak tapi menjadi busuk dan akhirnya terbuang. Yang pertama, kita bawang merah dan bawang putih dulu ya teman-teman. Ini bisa disimpan, diawetkan, yaitu caranya kita harus mengeringkan, disimpan di tempat sejuk dan gelap, serta dipisahkan dari bahan makanan lainnya. Jadi kita akan keringkan dulu bawang merah dan bawang putihnya untuk mengurangi kelembaban atau kadar air yang ada, sehingga akan lebih awet ya kalau disimpan agak lama. Jadi
kalau belum dikupas beda dengan yang sudah dikupas ya, tentu cara penyimpanannya. Ini aku menyimpan yang belum dikupas, kita jemur dulu di sinar matahari nih, kebetulan lagi panas, sebentar aja sih sebelum kita simpan. Bawang merahnya ini selain kita bisa simpan untuk stok selama 1 bulan atau 2 minggu juga, sebagian nih aku juga membuatnya dalam bentuk bawang goreng ya, karena itu lebih tahan lama. Jadi pada waktu harga bawangnya masih murah, kita bikin stok aja sehingga kita tidak perlu mengeluarkan uang lebih, karena tiba-tiba menjelang hari raya Idul Fitri ataupun nanti Idul Adha itu pengeluaran kita menjadi membengkak, walaupun barang yang kita beli itu tetap segitu-gitu aja. Nah, ini adalah aku mau jemur dulu ya teman-teman, dan ini adalah tanaman kemangi yang kemarin aku share kepada teman-teman. Alhamdulillah masih subur, bisa dipanen terus. Yuk kita jemur untuk mengurangi kelembabannya sehingga bawang merah dan bawang putih kita bisa bertahan lama. Untuk tempat penyimpanannya, sambil menunggu bawangnya aku jemur dulu ya, aku udah siapin ini. Kita harus menyimpannya untuk bawang merah bawang putih ini di tempat yang kering. Kemudian aku pakai besek-besek ini ya, karena ini ada ventilasi udaranya, dan nanti kita harus tempatkan wadah-wadah ini di tempat kering ya dan terbuka. Dan juga harus dipisahkan dari bahan makanan lain, misalnya buah-buahan atau sayuran yang mengandung etilen. Jadi wadah ini ada ventilasinya, ada lubang-lubangnya ya, supaya bawang merah ini tidak menyerap banyak kelembaban udara juga sehingga cepat busuk. Dan yang pasti sebelum disimpan kita harus memastikan bahwa bawang merah dan bawang putihnya ini segar-segar. Sambil menunggu bawang merah dan bawang putihnya dijemur, nah sekarang kita mau melakukan penyimpanan juga untuk cabai ya. Kalau cabai yang kecil ini memang sedikit karena aku juga menanam ya teman-teman. Kalau cabai beda dengan bawang merah, kita siapin wadah-wadah yang nanti harus tertutup rapat karena aku mau simpan di dalam kulkas. Caranya cukup mudah banget, jadi aku mau bagi menjadi beberapa wadah. Nanti aku ambil tiap minggu, kemudian diberi alas kertas ataupun tisu kayak gini. Tapi yang pasti ini wadahnya ini harus bersih, kering, kemudian kita alasi seperti ini ya. Nah, kalau cabai ini mahal banget ya sekarang nih, kalau menjelang Ramadan itu di tempat aku di Tangerang ini udah mencapai 130.000, dan untungnya aku nanam, jadi ini tinggal ambil aja pas butuh, jadi nggak aku simpan di kulkas. Tapi kalau cabai yang panjang ini cabai merah keriting ya, aku belum menanam nih ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan menemukan cabai-cabai yang kita beli ini yang sudah mulai membusuk, itu kita pisahkan. Nah, sekarang kita mulai ya, jadi sambil menunggu bawang-bawangnya mau aku simpan, nah aku mulai mempersiapkan untuk stok cabenya ini. Jadi cabai ini kebetulan udah pada bersih, jadi aku nggak cuci lagi. Kita potong ujung tangkainya, tapi jangan sampai habis ya teman-teman. Nah, kalau ketemu yang busuk seperti ini kita pisahin supaya tidak terbuang. Biasanya bisa kita blender untuk menjadi stok cabai giling ataupun buat masak hari ini. Jadi untuk cabai yang kita simpan ini harus benar-benar cabai yang segar ya teman-teman ya. Ya, ujungnya itu kita gunting. Nah, kemudian biar agak rapi juga ya, kita simpan satu persatu seperti ini. Yang ujungnya kita buang ya teman-teman ya. Sebaiknya sih kita untuk membuat stok cabai bawang ini adalah pada waktu harganya itu lagi rendah ya. Jadi pada waktu harga rendah kita manfaatkan, yaitu dengan membuat rencana penyimpanan. Jadi nanti kalau bawang pun selain tadi seperti bawang yang belum dikupas, kita juga bisa menambah dengan bawang yang sudah dikupas, hanya memang berbeda untuk cara penyimpanannya. Demikian juga cabai ya. Kalau cabai itu
udah biasa deh ya, kalau ibu-ibu pasti tahu tuh harga cabai tiba-tiba meningkat, kita udah tahu, maka jauh-jauh hari pas harganya masih stabil kita bikin stok dulu. Nah, ini udah jadi ya satu wadah seperti ini. Ini kita pastikan yang kita simpan ini bersih, kering ya, tidak basah, kemudian tertutup rapat. Wadahnya sih bebas sebetulnya ya, dan jumlah wadahnya ini sesuai kebutuhan kita. Karena biasanya kalau wadah-wadah plastik ini nih suka ada tutupnya yang nggak pas, kita main tutup aja. Jadi usahakan cari tutup yang pas ya. Yuk kita bikin stok di wadah-wadah berikutnya ya teman-teman ya. Sambil jangan lupa kita pisahin ya teman-teman, kalau ada yang sudah mulai busuk itu pastiin jangan masuk ke wadah plastik kita. Nah, ini udah selesai ya, aku udah bikin stok beberapa wadah. Dan jangan lupa untuk ini menjaga keawetannya, biasanya juga kita tambahkan adalah bawang putih 1 atau 2 butir ya, tergantung wadah kita. Ini akan membantu untuk menyerap bakteri. Nah, ini udah aku pisahin untuk cabai-cabai yang aku beli, ternyata cukup banyak juga nih yang sudah mulai mau busuk ya. Kita bikin aja nanti dalam bentuk cabai giling ataupun buat masak hari ini, supaya nggak kebuang, karena targetnya kita harus bisa juga menerapkan zero waste atau setidaknya sudah tidak ada sampah ya. Jangan sampai ada sampah yang terbuang di lingkungan kita, walaupun ibu-ibu tuh hanya area kerjanya biasanya di dapur aja ya. Ini aku udah dapat 1, 2, 3, 4, 5 wadah. Kalau aku sih terus terang karena memang masaknya juga nggak begitu banyak ya, ini cukup untuk 1 bulan. Cabenya udah beres, dan sekarang tadi yang kita jemur untuk bawangnya juga sudah kita keringkan ya beberapa lama. Nah, sekarang kita tinggal menyimpannya untuk bawang yang mau kita simpan, dan tentu saja kita pastikan ini juga tidak ada yang busuk ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara penyimpanan apabila kita menyimpan dalam bentuk bawang ya, bawang mentah. Apabila kita nanti mau mempunyai stok dalam bentuk bawang kupas, itu tentu caranya berbeda, bisa kita simpan di kulkas loh. Yuk kita masukkan ke dalam wadah yang berventilasi, dan jangan lupa nanti untuk penyimpanannya itu harus di tempat kering yang gelap dan dijauhkan dari bahan makanan yang lain seperti sayur ataupun bahan-bahan yang lainnya. Oh ya, bagi teman-teman yang mempunyai ide atau masukan lain untuk teknik penyimpanan bahan makanan bagi kita ibu rumah tangga, boleh juga ya ditulis di kolom komentar, supaya aku juga nanti bisa mendapatkan masukan lain bagaimana sih cara menyimpannya supaya bisa lebih awet lagi. Jangan lupa ya untuk wadahnya ini juga aku tutup tetap ya. Jadi ini adalah stok aku bawang merah dan bawang putih. Nah, udah selesai nih ya untuk pembuatan stok cabai dan bawang merah juga bawang putih. Ini untuk bawang merah dan bawang putih yang gak ada wadahnya ini rencananya aku dahulukan, dan ini untuk cabenya ya, kita akan simpan di kulkas untuk cabenya. Jadi nanti biasanya aku ambil satu wadah gitu. Dan untuk bawang yang di luar ini yang akan aku gunakan untuk keperluan masak hari ini. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya Cici Petani Kantoran yang sederhana ini sampai dengan selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi.